Yuk guys, balik lagi di channel Angga Airline 11. Jadi kali ini kita mau ngapain? Kayaknya kalian udah tahu dari judul. Nah, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian, oke? Sebelum masuk ke videonya, gue ingin ngejelasin dikit tentang alam gaib dan ya sosok-sosok gaib lainnya lah. Nah, yang pertama, pengertian jin menurut istilah ya. Pengertian jin menurut istilah itu seperti apa? Pengertian jin itu ya gaib lah, misalkan gaib, tidak terlihat gitu, tersembunyi. Nah, jin itu tersembunyi artinya kalau menurut istilah gitu. Tapi jadi terkadang alam gaib itu sering berdempetan, sering berhimpitan bersama alam nyata, alam manusia. Bahkan emang mereka ada di sekitar kita, bahkan mereka bertubrukan bersama kita. Mungkin saja kan, apa sih yang mereka lakukan di alam jin? Ya sama aja kayak manusia, mereka juga belajar, ada sekolah, ya mungkin sedikit berbeda lah dengan kita, tapi ya tentang ilmu pengetahuan lah, tentang pembelajaran seperti itulah. Cuman ya beda kalau alam jin dengan alam manusia. Alam manusia tujuannya ya buat menyimak kepada Allah, beribadah, dan taat kepada dan takwa intinya lah. Nah, kalau di jin apa tugasnya? Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Namun banyak jin yang menyeleweng. Banyak jin yang menyeleweng. Terus emang jin diciptakan untuk mengganggu manusia, maupun jin Islam, jin kafir itu juga sama. Mereka ditugaskan untuk mengganggu manusia. Mengganggunya seperti apa? Ya mereka mengganggu pikiran-pikiran kita untuk berbuat hal-hal buruk, untuk berbuat hal-hal mungkar, untuk berbuat ya yang gak baik lah intinya. Nah, emang mereka diciptakan untuk mengganggu manusia, tetapi mereka juga ada ya jin kafir tadi yang saya sebutkan, jin kafir, jin Islam. Nah, jin Islam mereka emang menyimak pada Allah, tapi mereka emang seperti jahil ya, bisa dibilang suka jahil kepada manusia lah, menghasut pikirannya, menghasut untuk berbuat buruk. Ada juga jin yang berbuat baik, tapi itu jarang sih. Nah, bagaimana cara kita mengimaninya? Percaya aja mereka ada, tapi jangan sampai kita meminta pertolongan pada mereka. Jangan sampai kita kepada mereka itu seperti Tuhan. Tidak ada manusia yang berteman dengan jin. Mungkin sebagian sih ada, hanya di golongan-golongan yang itulah seperti dukun atau yang lain misalkan. Gue juga ingin ngasih tahu kalau misalkan ya banyak orang-orang juga yang di YouTube lah, yang tetangga, yang orang lain katakan gitu, yang cerita-cerita sama gue, mereka lihat makhluk halus lah yang seperti pocong, kunti, dan misalkan ada yang misalkan ada orang mati. Nah, terus ada orang bilang mereka ketemu orang mati, ketemu mereka hidup lagi katanya gitu. Nah, sebenarnya nggak ada itu namanya tipu daya jin. Sebenarnya nggak ada orang yang hidup maksudnya nggak ada orang yang mati terus hidup lagi gentayangan, nggak ada, itu nggak ada. Ketika orang mati itu udah ada di alam lain, udah ada di alam barzah, udah ada di alam kubur kan, gak mungkin hidup kembali cuy, gak ada. Itu cuma tipu daya jin. Jadi jin itu, jadi mereka belajar kayak ilmu-ilmu, misalkan mantra-mantra gitu. Nah, jadi mereka menggunakan mantra untuk berubah wujud menjadi hewan, menjadi manusia, dan mereka menyerupai banget. Nah, tetapi ada satu yang gak bisa mereka lakuin, yaitu menyerupai Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Dan ya ketika kita bermimpi
sebenarnya mimpi itu tipu daya jin, tipu daya setan. Dan kalau misalkan kalian bermimpi ya ketemu Nabi Muhammad, itu berarti kalian benar bermimpi dari Nabi Muhammad, dan ya bisa dibilang kalian sahabat Nabi lah kalau kalian bermimpi Nabi Muhammad. Tapi itu sangat jarang, hanya orang-orang tertentu yang bermimpi Nabi Muhammad. Semuanya itu hanyalah tipu daya jin buat masuk ke mimpi kalian, merusak mimpi kalian. Bukan merusak sih, tapi ya emang semuanya tipu daya jin lah kalau di mimpi. Terus bagaimana di kehidupan sehari-hari? Kalian lagi ngapain? Kalian mau berbuat ngapain? Itu juga jin selalu membisik-bisik kepada pikiran kalian. Caranya gimana? Merusak pikiran kalian, merusak terus, menghasut. Nah, ketika kalian mau berbuat apa, misalkan mau mencuri, jin selalu berbisik-bisik kepada kalian, curi itu, curi itu, curi itu, curi itu. Nah, dan akhirnya kalian terprovokasi oleh jin. Ya, terus kalian melakukan hal buruk. Nah, itu yang tidak diinginkan, hal yang tidak diinginkan, oke? Jadi, ya bagaimana sih cara untuk menghindari jin-jin kayak gitu? Ya kalian perbanyak sholat, perbanyak ibadah, perbanyak baca Quran, perbanyak ke masjid, dan jangan lupa sama Allah lah. Intinya seperti itu. Ini ngomong-ngomong, gue nyerita kayak gini jam 2:10, tapi ya gak apa-apa, nyambi. Ada juga nama-nama jin, mereka emang berbeda jenis ya, sama seperti di golongan manusia kita berbeda ras, berbeda jenis, dan di golongan jin pun sama. Yang pertama jin itu ada jin yang bersayap. Mereka hidup di, ya bisa dibilang hidup di marakayangan. Mereka hidupnya di atas, mereka selalu bertemangan, dan bahkan mereka bisa terbang secepat mungkin, gak secepat kilat sih, tapi mereka cepat, terbang cepat dan bisa ya. Bahkan ada yang kalau misalkan ada hujan yang gak jadi, terus yang diperintahkan kayak gitu nyarang hujan. Kalau istilah di sini nyarang namanya ya. Jadi lagi musim hujan, nah mereka bertugas atau disuruh sama ya dukun, sama yang bisa apa ya kayak gitu, pokoknya nyuruh jin terus mereka agar menahan hujan gitu. Jadi hujan itu seakan enggak jadi lah. Nah, itu yang pertama. Terus ada lagi yang kedua, jin ngampar. Nah, jin ngampar itu jin-jin yang ya kayak pocong, kunti, genderuwo, yang kayak lain, tapi mereka juga ada yang enggak sih. Nah, di alam jin itu kayak ada kerajaan gitu, ada wilayah dan ada pemimpinnya. Nah, kalau jin ngampar itu yang gak punya pemimpin sama yang gak punya daerah. Mereka ngampar kayak ya hidup gelandangan gitu kalau di manusia. Mereka ngampar ya, kadang jahil sama manusia, kadang seperti itulah. Kalau jin kerajaan, nah di jin juga ada jin kerajaan. Jadi mereka punya kerajaan gitu, punya wilayah, punya daerah yang bahkan luas lah, bisa dibilang luas. Dan bahkan mereka juga sering bertempur, sering peperangan merebutkan wilayah seperti itu. Nah, mereka juga punya kesaktian, ya itu mungkin di alam jin sih, beda lagi di alam kita kan. Kalau misalkan emang ada, ya mungkin itu juga tipu daya jin. Kalau misalkan ada di alam manusia, bukan tipu daya jin tapi berkat bantuan jin gitu. Nah, terus yang ketiga, udah jelas belum kalau yang kerajaan? Nah, jadi kerajaan apa ya gitu, pokoknya kayak ada punya prajurit, kerajaan, patih, dan ya gitu. Jin juga menikah. Ya kalau misalkan gini nih, kalau misalkan apa ya, anehnya gini, kalau cewek cantik ya di alam manusia itu sangat jelek di alam jin tau. Nah, kalau apa ya, kalau jin terjelek di alam jin
Nah, gue juga ingin ngasih tahu kalau emang jin ada nggak di tubuh-tubuh kita. Sebenarnya emang sebagian orang-orang itu ditempeli jin. Sebagian kalau misalkan ada orang males teruslah ngurung di kamar, ngurung di rumah, gak ngelakuin apa-apa, gak ngelakuin kegiatan, sebenarnya itu ditempelin jin. Tapi ada juga lah yang emang manusia males itu. Tapi ya emang ada yang ditempelin jin lah. Nah, jin itu masuknya dari mana sih ke dalam tubuh kita? Nah, mereka juga bikin rumah bro di dalam tubuh kita. Contohnya di mana? Nah, mereka masuk lewat apa ya? Nah, lewat punduk apa sih namanya ini pokoknya kalau Sundanya ini punduk lah. Nah, lewat sini kadang mereka diam di sini kan. Kalau misalkan orang yang kesurupan itu gangguan. Nah, orang yang kesurupan itu suka berat yang ini nih. Kalau misalkan ada itulah, ada apa ya, intinya yang kesurupan gitu lah, mereka selalu kayak yang berat inilah. Nah, terus mereka selalu diam kadang di perut, kadang di ginjal, kadang deket hati. Nah, mereka bikin rumah gitu. Kalau mereka udah masuk ke dalam tubuh kita, nah mereka akan membuat rumah gitu, membuat rumah di dalam tubuh kita. Jadi emang susah dikeluarin, hanya orang-orang tertentu yang bisa lihat. Misalkan orang yang punya mata batin lah, punya ya kelebihan khusus lah, yang dari lahir atau tidak atau yang berguru gitu. Nah, seperti itu pokoknya. Jadi jin itu emang ada yang masuk ke dalam tubuh kita ya, dan membuat malas, membuat hal-hal yang tidak diinginkan masuk kita pokoknya. Intinya seperti itu. Jadi kita langsung ke pembahasan aja. Apa sih perbedaan jin korin sama jin kodam? Nah, pertama jin korin. Jin korin itu emang jin yang sejak kita lahir mereka mendampingi kita. Jadi jin korin itu termasuk pendamping kita. Terus mendampingi itu buat apa sih? Ya sama bro, jin itu buat menghasut manusia. Tugasnya emang buat mengganggu manusia, menyesatkan manusia. Jin emang ada yang baik, tapi hanya sebagian yang udah ditakutkan sama manusia. Tapi jin korin itu mendampingi kita buat melakukan hal-hal yang buruk dari kita lahir sampai kita mati. Bisa mencelakai manusia. Mencelakainya seperti apa? Bukan mencelakai yang membunuh, bukan mencelakai ya dengan cara kasar, bukan intinya seperti itulah. Terus yang kedua jin khodam, jin yang ditugaskan untuk membantu kita. Misalkan berbentuk harimau, berbentuk monyet, atau yang lain. Rata-rata sih harimau ya, rata-rata harimau. Mereka ditugaskan kalau kita terdesak, kalau kita misalkan di jalan-jalan lah, kita jalan jauh terus dicegat preman. Nah, otomatis si khodam ini bakal membantu kita masuk ke dalam tubuh kita. Jadi jin khodam ini membantu kita tetapi punya kemauan. Beda dengan jin korin. Kayak apa ya? Ketika kita misalkan kita lagi jalan jauh ke Bandung atau kemana gitu, terus tiba-tiba di jalan sepi dan ada preman yang dekat. Nah, otomatis ketika mau kita mau dipukul atau disakitin atau dilukai maksudnya, nah mereka akan keluar sendiri dan masuk ke dalam tubuh kita, menguasai tubuh kita dan melawan mereka gitu. Nah, intinya seperti itu. Jin khodam itu melindungi kita tetapi mempunyai kemauan. Kemauannya seperti apa? Kemauannya itu ya yang dia inginkan. Misalkan si khodam ini ditugaskan untuk membantu kita, membantu saya misalkan. Nah, nanti setelah si khodam ini membantu kita, mereka si khodam ini menginginkan sesuatu dari kita. Ingin apa? Misalkan ingin makan, ya kita harus kasih makan kepada mereka. Kalau tidak ya mereka bisa melukai kita atau ya hal-hal gaib seperti itulah yang bisa mengganggu kita. Mungkin sekian dari gue. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penjelasan, atau ada salah tentang penjelasan tentang jin. Atau kan setiap manusia berbeda pendapat ya. Jadi gue minta maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan yang gue ucapin barusan. Jadi don't forget you like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian, oke? Minta maaf lagi lah. Minta maaf kalau ada kekurangan, karena ya gue juga tahu dari teman-teman yang cerita dari orang
tua yang cerita juga, yang lagi kumpul-kumpul tiba-tiba cerita kayak gitu. Terus dari guru juga, terus dari ya channel-channel yang ilmu spiritual gitu, ilmu supranatural kayak gitu intinya. Jadi mohon maaf kalau apabila ada kesalahan. See you next time, bye bye.